Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berhasil mencetak gol kemenangan dramatis Jeonnam Dragon di Liga Korea Selatan. Netizen banyak bacot usai Bima Sakti ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Malaysia iri dengki. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Asnawi Mangkualam terlibat proses gol kemenangan dramatis Jeonnam Dragon di Liga Korea. Ya, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam ikut berperan penting dalam proses terciptanya gol penentu kemenangan Jeonnam Dragon di Liga Korea Selatan. Jeonnam Dragon sukses mengalahkan Gimpo Citizen di Stadion Gimpo. Dalam pertandingan Jeonnam menang atas tim tuan rumah dengan skor 2-1. Jeonnam Dragon unggul pada menit ke-29 lewat gol Jeon Hyojin. Kemudian Gimpo Citizen mampu mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1 lewat gol Luis Mina pada menit ke-34. Jeonnam akhirnya memastikan kemenangan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak Valdivia pada menit ke-90. Asnawi Mangkualam dalam pertandingan ini tidak diturunkan sebagai starter. Pemain asal Makassar itu baru diturunkan oleh pelatih Lee Jang-hwan pada menit ke-79 untuk menggantikan Kim So-byom. Asnawi bermain di posisi bek kanan. Pemain Timnas Indonesia itu tampil percaya diri dan tampil solid dalam bertahan dan aktif saat membantu serangan Jeonnam. Pada menit ke-90 gol penentu kemenangan Jeonnam juga tak lepas berkat kejelian Asnawi merancang serangan. Asnawi yang cerdas membuka ruang untuk menerima umpan dari kiper Jeonnam di sisi kanan, kemudian jeli yang Asnawi yang cerdas membuka ruang untuk menerima umpan dari kiper Jeonnam di sisi kanan, kemudian jeli dan cepat mengirimkan umpan kepada Yuhei Sato di sisi sayap kanan. Alhasil Jeonnam berhasil melancarkan serangan balik cepat. Sato kemudian mengirimkan umpan silang yang berhasil disambut oleh Valdivia untuk membobol gawang Gimpo. Jeonnam pun memastikan kemenangan 2-1 atas Gimpo di kasta kedua Liga Korea Selatan. Netizen banyak bacot usai Bima Sakti ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Indonesia. Ya, beragam reaksi netizen muncul di media sosial usai Erick Thohir menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Berikut reaksi netizen usai Bima Sakti ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut diumumkan Erick Thohir dalam jumpa pers di Menara Dana Rekasa Jakarta Pusat. Sebelum pengumuman itu, Erick telah menggelar rapat dengan anggota Komite Eksekutif PSSI. Ya, kami rasa akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima Sakti. Kita perlu coach-coach muda. Di kepengurusan STY itu ada Coach Nova dan coach-coach baru di kepengurusan Indra juga, kata Erick Thohir. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti dan nanti kita akan diskusikan di EXO, pasti ada pendamping lah karena ini kejuaraan dunia, ujar Menteri BUMN tersebut. Sintayong, kata Erick Thohir, tak akan menangani Indonesia U17 karena diminta khusus melatih Timnas Indonesia Senior. Pada saat yang sama Indra Sapri menangani Indonesia U23. Ya, sesuai dengan kontrak Coach Sintayong, kesepakatan itu dia memegang senior dan U23. Lalu kita kemarin juga memberi kesepakatan Coach Indra Sapri untuk memegang yang junior, ucap Erick Thohir. Beragam reaksi netizen pun bermunculan di media sosial sejak hari kemarin. Berikut reaksi netizen usai Bima Sakti ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ya, semoga Coach Bima belajar dari kesalahan saat kualifikasi. Penting sekali untuk merotasi pemain. Gebrakan lokal Prit siap membuat Brasil U17 ketar-ketir. Jangan sungkan Coach untuk bersinergi dengan Coach Indra Sapri dan Coach Sintayong. Demi Merah Putih, buang semua ego dan lokal-lokalan itu. Kalau sudah atas nama negara, semua nama-namanya anak bangsa, ujar netizen Indonesia.
Selain itu ada juga netizen yang kurang setuju dengan keputusan PSSI menunjuk Bima Sakti jadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Ya, mending Indra Sapri sih kalau menurut saya lebih punya taktik, situasi, dan kondisi. Kesalahan Bima gak bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Dulu pernah dibantai Malaysia di kandang karena dia tidak bisa pakai taktik apa yang pas kalau habis hujan gede dan lapangan licin dan juga banyak badai petir. Jas merah bukan meremehkan, tapi event sekelas Asia saja Coach Bima tidak mampu. Ini level dunia loh. Kenapa gak Pak Indra Sapri saja? Ucap warganet Indonesia lainnya. Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Malaysia iri dengki. Ya, media Malaysia dengki Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Media Malaysia menyoroti kegagalan timnas Indonesia U17 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Pada hari Jumat kemarin, FIFA mengumumkan bahwa Indonesia akan mengambil alih penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Sebab tuan rumah sebelumnya Peru mengundurkan diri karena tidak memiliki infrastruktur yang cukup baik. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka timnas Indonesia U17 pun akan tampil di putaran final Piala Dunia U17 2023 secara otomatis. Padahal Garuda Junior, julukan timnas Indonesia U17, tidak pernah berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Kekalahan dengan skor telak 1-5 dari Malaysia di babak kualifikasi menyebabkan timnas Indonesia U17 gagal lolos ke putaran final. Itu juga membuat skuad asuhan Bima Sakti kalah dalam hitung-hitungan peringkat kedua terbaik. Hal ini kemudian disoroti oleh media Malaysia. Menurut mereka, Indonesia adalah anak FIFA. Ya, negara yang tak lolos ke Piala Asia U17 2023 bisa bermain di Piala Dunia U17 2023. Duit pasti bermain ini anak FIFA yang sebenarnya karena Malaysia anak tiri, kata akun resmi media Malaysia. Wakil Asia di Piala Dunia U17 2023 sendiri masih belum diketahui. Ada 4 slot dari Asia dan itu akan diketahui setelah semifinal Piala Asia U17 2023 lengkap. Malaysia sudah tidak mungkin, mustahil lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2023. Sebab mereka tersisih dari fase grup dan tak mampu menang usai hanya mengumpulkan 3 poin dari 3 laga dan finish ketiga di grup A.